Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan teori biaya produksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diki Prasetya Nugraha, NPM 201-331-00115. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan diproduksi oleh perusahaan. Biaya produksi meliputi unsur sebagai berikut. Pertama, bahan baku atau bahan termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga, upah tenaga kerja kuli hingga direktur. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Yang kelima, uang modal dan sewa. Yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Yang ketujuh, biaya pemasaran seperti iklan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pajak. Selanjutnya, tujuan penentuan biaya produksi. Pertama, perencanaan dan penetapan biaya produksi. Yang kedua, kontrol operasional biaya. Dan yang ketiga atau terakhir, alat bantu dan pengambilan keputusan. Karena suatu perusahaan sangat perlu untuk memiliki tujuan agar mencapai yang akan diinginkan. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku merupakan bahan secara langsung yang digunakan untuk produksi untuk mewujudkan suatu produk yang siap untuk dipasarkan. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan didaya gunakan untuk kegiatan-kegiatan produk secara langsung. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung. Contohnya biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, dan biaya pabrik. Biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya implisit dan biaya eksplisit. Biaya implisit adalah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Contohnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Yang selanjutnya, biaya eksplisit adalah biaya nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa uang untuk mendapatkan faktor produksi. Contohnya biaya tenaga kerja dan sewa gedung. Teori biaya produksi menurut waktunya dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah biaya menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, biaya produksi dibedakan menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Sekarang kita akan membahas tentang jangka pendek. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi, maka dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, dalam hubungan dengan tujuan biaya. A. Biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Contohnya yaitu biaya bahan baku langsung, gaji pekerja, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat ditelusuri pada departemen tertentu. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya, biaya penerangan dan AC pada suatu fasilitas. B. Biaya variabel total. Biaya variabel total yaitu biaya yang dikeluarkan apabila suatu perusahaan memproduksi barang dan besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh banyak sedikitnya barang yang diproduksi.
Semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Biaya variabel ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus VC sama dengan TC min FC. Biaya variabel yaitu biaya yang besarnya berubah searah dengan berubahnya jumlah produksi. Hal ini menyebabkan kurva VC mengarah dari kiri bawah menuju ke kanan atas. C. Biaya total atau total cost. Biaya total yaitu jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Atau dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan jumlah biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus TC sama dengan FC plus VC. Biaya variabel merupakan unsur biaya total karena biaya total memiliki sifat yang juga dimiliki oleh biaya variabel, yaitu bahwa besarnya biaya total dapat berubah-ubah dengan berubahnya jumlah output yang dihasilkan. Ini merupakan kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya berubah total. Dapat dilihat bahwa bentuk kurva TC adalah kurva semakin curam seiring kenaikan jumlah yang diproduksi. Biaya total atau TC adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Kurva TC memiliki bentuk yang sama persis dengan bentuk kurva biaya variabel atau VC, serta di antara keduanya terdapat suatu jarak vertikal yang selalu sama. Yang keempat yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata yaitu hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan atau quantity. Biaya tetap rata-rata memiliki formula AFC sama dengan FC per Q, di mana FC yaitu biaya tetap total dan Q yaitu kuantitas atau quantity. Yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata yaitu variabel satuan unit produksi dengan rumus AVC sama dengan VC per Q, di mana VC biaya variabel total dan Q merupakan kuantitas atau jumlah yang dihasilkan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu biaya total rata-rata atau average cost. Biaya total rata-rata adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu atau quantity. Biaya total rata-rata memiliki rumus AC sama dengan TC per Q atau VC plus FC dibagi Q, atau AC sama dengan AVC plus AFC. Kemudian ini adalah kurva AFC, AVC, dan AC. Di sini dapat kita lihat bahwa kurva AVC akan selalu menurun karena biaya tetap semakin tersebar dengan jumlah output yang semakin banyak. Sedangkan kurva AVC akan naik seiring dengan jumlahnya output yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Safira Tianggraini, NPM 201331000136. Langsung saja, selanjutnya yaitu jangka panjang. Definisi biaya jangka panjang adalah semua biaya-biaya tetap dan variabel menjadi kategori biaya variabel. Di sini maksudnya adalah seperti sewa gedung, mesin, pajak, dan sebagainya adalah biaya tetap pada jangka pendek. Tetapi jangka panjangnya biaya tersebut berubah menjadi biaya variabel. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang akan dicapai, serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik tersedia. Pertama, ada biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Adalah biaya total dibagi jumlah output. Dengan rumus LAC sama dengan LTC per Q. Dengan LAC disebut biaya rata-rata jangka panjang dan Q disebut jumlah output. Yang kedua yaitu biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel.
Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumus LMC sama dengan segitiga LTC per segitiga Q. Dengan LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang, segitiga LTC disebut perubahan biaya total jangka panjang, dan segitiga Q disebut perubahan output. Yang ketiga adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus LTC sama dengan LVC. Dengan LTC disebut biaya total jangka panjang dan LVC disebut biaya variabel jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Perhatikan kurva. Dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu aset tidak menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksikan suatu tingkat produksi. Terdapat kapasitas produksi lain atau AC lain yang dapat meminimumkan biaya. Sebagai buktinya, perhatikanlah AC1 dan AC2. Titik A1 adalah titik terendah dari AC1. Dengan demikian, dalam jangka pendek, produksi sebesar QA dapat diproduksikan dengan biaya yang lebih rendah dari titik manapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang, biaya itu belum merupakan biaya yang paling minimum, karena apabila kapasitas produksi yang berikut digunakan AC2, produksi sebesar QA akan mengeluarkan biaya sebesar seperti yang ditunjukkan oleh titik A pada AC2. Selanjutnya yaitu skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi adalah skala kegiatan jangka panjang. Dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala ekonomis dalam ilmu mikroekonomi merujuk kepada keuntungan biaya yang berhubungan dengan ekspansi usaha. Selanjutnya, skala tidak ekonomi adalah kebalikan dari skala ekonomi, yaitu kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Di sini maksudnya adalah apabila kenaikan skala produksi perusahaan menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin tinggi, perusahaan itu memperlihatkan hasil yang menurun saat skala bertambah atau skala disekonomi. Beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomis. Pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi, seperti mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, mempertinggi efisiensi memproduksi, dan mendorong perkembangan teknologi. Dengan cara ini, faktor-faktor produksi akan digunakan dengan lebih efisien. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Artinya, suatu hasil sampingan yang diperoleh dari suatu proses produksi selain dari yang dihasilkan oleh suatu produk utamanya. Dan yang keempat, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Selanjutnya, studi kasus. Saatnya kita memperhatikan contoh perhitungan biaya produksi dalam suatu bisnis. Misalkan, bisnis yang dimaksud adalah bisnis manufaktur, dengan produksi dan menjual barang furniture. Berikut adalah contoh perhitungan biaya produksi. Perusahaan selama Baba menjual barang-barang furniture dalam waktu 1 bulan, perusahaan ini memproduksi sekitar 2.000 unit meja. Rincian biayanya sebagai berikut. 12 juta rupiah untuk kayu, 4 juta rupiah untuk upah tukang kayu, 1 juta rupiah untuk upah satpam yang menjaga selama proses produksi, 1 juta rupiah untuk biaya sewa pabrik dan utilitas lainnya. Dan total biaya produksi adalah 18 juta rupiah. Dari total biaya produksi tersebut dapat diketahui biaya produksi untuk satu meja adalah 18 juta dibagi 2.000 unit, yaitu 9.000. Anda juga dapat menentukan harga pokok per unit meja yang akan dijual. Misal, dari 9.000 sebagai harga pokok produksi, kemudian dijual dengan harga 15.000 atau sesuai dengan keinginan Anda. Mengetahui biaya produksi secara detail, manajer atau pemilik bisnis dapat mengambil keputusan dengan tepat, terutama dalam menentukan biaya harga jual, serta dapat meminimalisir risiko dari proses produksi.